Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Guru. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran ketiga. Kita telah mengetahui beberapa tokoh yang berhasil mengubah kehidupan masyarakat dunia berkat penemuannya. Lalu, siapakah tokoh penemu di bidang olahraga? Anak-anak, mari kita baca informasi berikut untuk memperkaya pengetahuan anak-anak tentang para tokoh penemu tingkat dunia. James Naismith. James Naismith lahir di Kanada 6 November 1861. Ia adalah penemu olahraga bola basket. Naismith saat itu ditantang mencari cara untuk menghilangkan kebosanan yang dialami murid-muridnya dalam pelajaran olahraga saat musim dingin. Terinspirasi oleh suatu permainan yang pernah ia mainkan saat kecil di Ontario, Naismith kemudian menciptakan permainan yang kemudian dikenal sebagai bola basket pada 15 Desember 1891. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan penutup atau kesimpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Bagian deretan penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Nah, sedangkan bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Nah, setelah mengenal teks eksplanasi ilmiah, sekarang anak-anak akan Ibu ajak untuk membuat rangkaian listrik seri. Rangkaian seri merupakan salah satu contoh rangkaian listrik tertutup. Pada rangkaian seri, alat listrik disusun secara seri atau berderet atau tidak bercabang. Pada rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, lampu lainnya juga akan ikut padam karena arus listrik terputus. Nah, ini dia anak-anak gambar rangkaian listrik seri. Pertama-tama, anak-anak harus menyiapkan alat dan bahan. Adapun alat yang digunakan adalah gunting. Sedangkan untuk bahannya, anak-anak memerlukan 3 buah baterai 1,5 volt, kemudian kabel kecil secukupnya, 3 buah lampu LED atau bolam kecil, selotip atau isolasi, fitting lampu bolam, serta wadah baterai atau dudukan baterai. Nah, adapun langkah-langkah penyusunannya, yang pertama, anak-anak buat tanda pada triplek untuk menentukan titik letak masing-masing komponen. Yang kedua, tempelkan wadah baterai, saklar, dan fitting lampu di triplek sesuai titik yang telah ditentukan. Yang ketiga, kupas ujung kabel dengan gunting, lalu hubungkan ke terminal positif dudukan baterai. Yang keempat, potong kabel tadi sesuai jarak dudukan baterai dan terminal saklar. Kupas ujung kabel tersebut lalu hubungkan ke terminal saklar. Yang kelima,
Ulangi langkah ketiga dan keempat untuk menghubungkan terminal saklar ke terminal fitting lampu serta terminal fitting lampu ke terminal negatif baterai. Yang keenam, tempelkan sedikit isolasi ke setiap sambungan kabel dengan terminal setiap komponen. Yang terakhir, pasang lampu ke masing-masing fitting lampu dan pasang baterai ke dudukan baterai. Nah, setelah selesai, beginilah contoh gambar susunan seri anak-anak. Selamat mengerjakan ya. Ketika anak-anak membuat rangkaian seri, anak-anak perlu memperhatikan panduan keselamatan kerja. Antara lain, pastikan semua bahan dalam kondisi baik, baterai tidak berkarat atau bocor. Yang kedua, pastikan tangan bersih dan kering saat melakukan percobaan. Jadi kalau tangan anak-anak basah, mohon dikeringkan terlebih dahulu. Yang ketiga, berhati-hatilah saat menggunakan benda tajam seperti gunting. Yang keempat, gunakan alat dan bahan dengan semestinya. Sekarang anak-anak akan menguji model lampu yang telah dibuat. Apakah lampu pada rangkaian menyala dengan baik? Jika iya, bandingkan terangnya lampu pada rangkaianmu dengan lampu milik teman yang lain. Analisis penyebab perbedaan tersebut. Jika lampu tidak menyala, bandingkan rangkaian lampumu dengan rangkaian milik teman yang menyala. Temukan kesalahannya dan perbaikilah. Apabila lampu anak-anak tidak menyala, maka anak-anak dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut. Anak-anak coba periksa apakah terdapat kabel yang putus. Kemudian, apakah kutub baterai ada yang terbalik pemasangannya? Apakah lampu bohlam anak-anak ada yang putus? Atau apakah pemasangan lampu bohlam pada fitting ada yang kendor? Nah, jika terdapat masalah sebagai berikut, anak-anak dapat memperbaikinya. Setelah anak-anak melakukan percobaan membuat rangkaian seri, maka sekarang anak-anak harus membuat laporan kegiatan percobaan. Nah, dalam laporan tersebut, anak-anak wajib mencantumkan nama percobaan, tujuan percobaan, alat dan bahan, langkah kerja, serta kesimpulan. Oke, anak-anak, percobaan tadi menjadi penutup pada pembelajaran kita kali ini. Anak-anak silahkan melakukan percobaan dengan bantuan orang tua. Kemudian silahkan secara mandiri anak-anak membuat laporan kegiatannya. Nah, laporan kegiatan ini Ibu Guru tunggu pengumpulannya sampai akhir tema 3. Terima kasih juga Bu Guru ucapkan karena anak-anak sudah menyaksikan video ini dengan sangat baik. Nah, seperti biasa sebelum mengakhiri pembelajaran, silahkan anak-anak kerjakan soal refleksi berikut ini. Soal refleksi 1. Siapakah James Naismith itu? 2. Apa itu teks eksplanasi? 3. Sebutkan 3 bagian-bagian teks eksplanasi. 4. Apa yang akan terjadi apabila pada rangkaian seri salah satu lampunya padam? Nah, silahkan anak-anak kerjakan 4 soal ini pada buku latihan kalian. Ibu Guru tunggu jawaban kalian dan sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Bye-bye anak-anak Bu Guru.